Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzun Arif dari Forum News Network. Belum genap sebulan melakukan reshuffle kabinet jilid pertama, Presiden Prabowo dikabarkan akan kembali melakukan reshuffle kabinet jilid 2. Dan kali ini reshuffle-nya ini bukan lagi reshuffle parsial, tapi reshuffle yang cukup besar karena jumlahnya maupun posisinya yang akan direshuffle. Jika sebelumnya Presiden Prabowo mencopot Menteri Pendidikan Saintek Satrio Brojonegoro, dikabarkan ini Presiden Prabowo akan kembali melakukan reshuffle karena kehilangan dua orang menteri di pos yang sangat penting, pos ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dikabarkan akan segera mengundurkan diri. Selain dua menteri tersebut, rumor yang berkembang ada dua orang menteri lainnya yang juga akan dicopot, yakni Menkom Diji Mutia Hafid dan Menteri Koperasi Budi Aristiadi. Itu duanya juga dikabarkan akan diganti. Isu mundurnya Sri Mulyani dan Erlangga Hartarto itu menjadi rumor politik paling panas dalam beberapa pekan terakhir ini, bersamaan dengan belum dirilisnya APBN kita bulan Januari dan Februari. Padahal kan biasanya APBN kita itu dirilis setiap akhir bulan ini ya, setiap bulan tepatnya itu ya. Sejak tradisi itu mulai sendiri oleh Sri Mulyani sejak tahun 2017. Tentu ini menimbulkan tanda tanya kenapa kok sampai molor sekian lama. Kalau sekarang ini berarti yang belum dirilis adalah APBN kita Januari dan Februari. Kemarin data APBN kita itu sempat dirilis di website Kementerian Keuangan, namun tidak lama kemudian di take down dengan alasan karena hari ini akan dirilis secara resmi bersamaan dengan jumpa pers yang digelar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kendati di take down, sejumlah media dan juga pengamat fiskal sudah sempat mendownloadnya, dan dari publikasi data APBN kita 2025 itu diketahui APBN kita mengalami defisit. Ini padahal pada periode yang sama tahun lalu APBN kita itu mengalami surplus. Kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan hari ini, hari Kamis 13 Maret 2025, Sri Mulyani memberi alasan mengapa APBN kita Januari dan Februari itu belum dirilis, ya karena datanya masih sangat belum stabil. Apa kok dia menggunakan katanya masih sangat belum stabil? Ya karena ada beberapa faktor. Terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13% dari PDB. Kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat hari ini. Sri Mulyani menyebut defisit APBN di awal tahun itu masih dalam target desain APBN 2025 yang ditargetkan terjadi defisit sebesar 616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. Saya ingatkan kembali APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun rupiah, jadi defisit 0,13%, masih dalam target desain APBN sebesar 2,53 triliun dari PDB. Sekedar ini ya, sekedar informasi saja bahwa defisit APBN itu berarti pendapatan lebih kecil dibandingkan jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer masih terjadi surplus 48,1%. Sebenarnya kita sudah bisa memperkirakan ini kan akan terjadi defisit semacam ini karena kemarin kan Kortek ini ya, aplikasi dari pajak yang diharapkan itu akan meningkatkan pendapatan pemerintah karena ya aplikasi ini Kortek ini dibiayai sangat besar, lebih dari 1 triliun, tapi ternyata malah ngadat ya, jadi nggak bisa, banyak sekali para wajib pajak yang malah justru mengeluh ini mau bayar pajak aja kok susah gitu ya. Itu bukan hanya soal pendapatan tapi juga spending yang luar biasa besar dari pemerintah juga menjadi faktor ya, soal makan bergizi gratis dan juga kemudian soal dana negara. Nah, di dalam pendapatan negara sampai Februari 2025 itu terkumpul 316,9 triliun atau 10,5% terhadap APBN. Dan pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Sementara itu belanja negara mencapai 348,1 triliun atau 9,6% terhadap APBN. Selain itu juga belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat, yakni belanja kementerian dan
kementerian juga lembaga, serta belanja non kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah. Belanja negara itu mencapai 348,1 triliun atau terrealisasi 96% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini. Data defisit yang disampaikan oleh Sri Mulyani itu lebih tinggi dari data yang sudah diunggah sebelumnya, ya, di Selasa 12 Maret kemarin. Dokumen APBN kita periode Januari 2025 itu kan sudah dihapus dari laman Kementerian Keuangan tersebut, di take down, dan di situ dari data yang sudah di-download oleh sejumlah media dan juga pengamat ini, APBN per Januari disebutkan mengalami defisit 23,45 triliun atau 0,10% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kalau sekarang kan 0,13%. Padahal pada periode yang sama tahun lalu APBN itu tercatat surplus 35,12 triliun atau 0,16% terhadap PDB. Jadi ini mirip-mirip tapi tentu masih lebih besar kemarin surplusnya. Tapi yang sekarang ini defisit 0,13, sementara tahun yang lalu surplus 0,16%. Rinciannya pendapatan negara sebesar 157,32 triliun atau 5,24% dari target, sedangkan belanja negara sampai 31 Januari 2025 telah terrealisasi 180,77 triliun atau 4,99% dari pagu. Sebelum merilis APBN kita hari ini, kemarin sore, ini Selasa sore ya, tanggal 12 Maret 2025, Sri Mulyani itu bertemu dengan Presiden Prabowo selama 2 jam. Kalau lihat panjangnya pertemuan pasti ada yang sangat serius ya. Memang ini diseling dengan buka puasa ya, karena keduanya itu sempat buka puasa bersama. Ini kalau media mencatat Sri Mulyani itu tiba di istana pada pukul 17.10 dan meninggalkan istana pada pukul 19.15. Kepada wartawan, Sri Mulyani mengaku dia ya melaporkan soal kondisi APBN kita kepada Presiden. Namun ketika ditanya apakah benar dia akan mengundurkan diri, Sri Mulyani itu hanya tersenyum. Jawaban Sri Mulyani ini makin memperkuat rumor yang berkembang dia akan mengundurkan diri. Mestinya kalau dia tidak jadi mengundurkan, dia akan mengundurkan diri atau tidak jadi, dia pasti ngomong dia akan langsung membantah ya. Tapi kalau dia senyum ini kan membiarkan spekulasi terus berkembang. Saya kira di media sosial terutama, bahkan juga muncul di berbagai media-media online, itu rumor ini Anda sudah sempat membacanya ya, karena ini memang rumornya sangat panas ya. Karena tidak hanya 2 orang, tapi ada 4 orang menteri yang akan mengundurkan diri, dan tentu saja pos Kementerian Keuangan itu yang sekarang ini sedang sangat vital sekali. Kelihatan sekali kan Pak Prabowo itu cukup agresif menggunakan anggaran APBN kita, termasuk tadi itu yang kemudian melakukan ini agresinya dalam pengertian spendingnya bukan, tapi dilakukan efisiensi gitu ya. Dan ini kemudian dampaknya luar biasa sekali, terjadi penghematan-penghematan di sana-sini, dan alasannya pada waktu itu penghematan itu demi makan siang bergizi gratis yang jadi janji kampanye Pak Prabowo. Tetapi belakangan justru ternyata bagian besar dananya itu diinvestasikan ke Danantara di sana ya, dimasukkan ke Badan Pengelola Investasi Negara Danantara yang baru dibentuk oleh pemerintah. Kapan Sri Mulyani ini akan mengundurkan diri? Dikabarkan bahwa itu kalau nggak akhir bulan Maret ini atau setelah Hari Raya Idul Fitri 2025 ini. Kalau itu terjadi, karena ini pos penting, tentu akan terjadi perombakan-perombakan yang cukup besar di kabinet. Dari beberapa info yang berkembang dan juga dari nguping-ngupingnya media, itu kan sebenarnya sudah terlihat bahwa mundurnya Sri Mulyani itu terbaca dalam perannya pengambilan keputusan di kabinet terkait keuangan itu telah dibatasi. Ini soalnya pemangkasan itu kelihatannya Pak Prabowo kabarnya sudah punya catatan-catatan sendiri apa yang harus dipangkas gitu ya, sudah punya rencana sendiri. Pokoknya tinggal instruksi yang ini harus dipangkas, itu dipangkas gitu. Belakangan ketika menimbulkan banyak persoalan, termasuk itu juga isu adanya PHK gitu, yang kemudian dijawab oleh istana bahwa itu bukan PHK tapi itu adalah kontrak yang habis, terutama misalnya di sektor pekerjaan umum, itu kan menimbulkan satu kontraksi luar biasa, dan kemudian pemerintah memutuskan melakukan rekonstruksi terhadap efisiensi itu. Tapi efisiensi tetap dilanjutkan. Tapi yang membuat banyak kalangan pengamat dan juga koalisi masyarakat sipil itu kesal, karena ternyata justru untuk program Ibu Kota Negara Nusantara itu masih terus dianggarkan oleh Presiden Prabowo. Padahal tadinya kan banyak menuntut agar proyek warisan Jokowi itu yang sudah membebani keuangan negara sangat besar itu ya
tidak perlu dilanjutkan. Apa yang akan menggantikan posisi Sri Mulyani ini dikabarkan ini wakil yang menjadi adalah yang akan dipilih adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Siwandono yang ini adalah keponakan dari Presiden Prabowo dan sudah dimagangkan di sana. Dia kan sekarang ini didampingi oleh 3 wakil menteri, Thomas Siwandono, kemudian Suhasil Nazara ini adalah wakil menteri keuangan yang lama, dan kemudian Anggito Abimanyu, dan kabarnya nantinya itu Kementerian Keuangan itu akan dipecah menjadi 2 seperti sebelumnya. Ini ada yang cuma bendahara saja dan kemudian itu Menteri Pendapatan Negara, yaitu yang nanti mengelola sektor pajak, bea cukai dan juga non pajak. Jadi posisi itu kabarnya akan ditempati oleh Anggito Abimanyu. Nah, mengapa Sri Mulyani mengundurkan diri? Ini kabarnya karena ada gesekan dengan Kepala Bappenas yang sekarang dijabat oleh orang dekatnya Pak Prabowo juga, yakni Rahmat Pambudi. Ini terkait dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi disebutkan bahwa Sri Mulyani itu tetap menginginkan mematok pertumbuhan itu 5%, karena itu tentu saja berdasarkan kondisi perekonomian kita baik secara domestik maupun global. Itu rasanya nggak mungkin kalau dipacu lebih tinggi lagi, karena itu bisa menimbulkan, ini overheated ya secara ekonomi ya, kayak mobil yang kecepatannya ditambah begitu tapi dayanya sebenarnya nggak kuat ya, bisa overheated, bisa mogok di tengah jalan. Sementara Bappenas ini tentu saja karena orang dekatnya Pak Prabowo ya, dia tetap meneruskan apa yang dipatok oleh Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo mematok pertumbuhan ekonomi kita itu sampai 8%. Ini saya kira banyak pengamat yang ragukan bahwa target itu bisa terpenuhi. Tadi faktornya bukan hanya semata-mata faktor domestik, tapi juga faktor geopolitik global ini. Dan jangan lupa juga ini faktor pemerintahan Trump di Amerika Serikat yang juga melakukan efisiensi yang sangat besar juga. Tetapi saya kira bukan hanya itu ya, karena juga banyak faktor lain yang tidak kelihatannya membuat Sri Mulyani sebagai penanggung jawab anggaran itu merasa tidak happy dengan kondisi tersebut. Itu sekarang ini memang membuat perhatian investor dalam dan luar negeri ragu terhadap transformasi pemerintahan, termasuk itu tadi penundaan dari publikasi laporan APBN kita. Ini kan kemudian orang bertanya-tanya ini, kalau tidak segera dirilis, dampaknya langsung terasa itu, terutama di pasar saham. Pasar saham kelihatan dalam beberapa pekan terakhir ini selalu kebakaran. Ini karena terus anjlok, itu termasuk juga ketika saham-saham milik Bank Himbara, bank pemerintah itu juga anjlok karena isu Danantara. Selain soal harga saham, ini tentu saja para investor ya yang akan melakukan investasi di Indonesia juga bertanya-tanya apa, karena ini kan sejumlah lembaga pemeringkat dunia pun juga sudah mulai menurunkan peringkat di pasar saham kita. Bagaimana dengan Airlangga Hartarto? Airlangga Hartarto ini juga dikabarkan dia akan mundur sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, dan dia posisinya akan digantikan oleh Agus Ginanjar Kartasasmita yang sekarang menduduki posisi sebagai Menteri Perindustrian ya. Karena memang sejak awal ini disebutkan bahwa Airlangga Hartarto itu tidak punya kedekatan dengan Presiden Prabowo. Dan sebenarnya posisi Airlangga Hartarto itu memang sekarang ini kan lemah ya, karena dia tidak punya posisi bargaining lagi. Dia bukan petinggi Golkar lagi setelah jabatannya dicopot pada waktu itu di eranya Pak Jokowi, meskipun yang secara formal dia menyatakan mengundurkan diri, tapi itu sebenarnya dia dipaksa mundur dan kemudian jabatannya itu digantikan oleh Bahlil. Kenapa kemudian Agus Ginanjar Kartasasmita yang menggantikan? Karena Agus Ginanjar Kartasasmita ini kan sekarang menjadi ketua Dewan Pembina. Jadi ini dia berduet dengan Bahlil sebagai ketua umum Partai Golkar. Bahkan ketika Airlangga Hartarto mundur pada waktu itu kan yang menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar itu adalah Agus Ginanjar Kartasasmita. Tentu saja sekarang posisinya Airlangga itu di Golkar dia tidak cukup mendapat dukungan. Nah, kalau selain bahwa sekarang menjadi ketua Dewan Pembina, jadi dia punya peran besar di Partai Golkar. Salah satu faktor katanya membuat Agus Kartasasmita itu mungkin akan jadi pengganti Airlangga Hartarto karena ayahnya, yakni Menteri Energi di era Soeharto, Ginanjar Kartasasmita itu pada waktu itu banyak memberi dukungan kepada Hasim Joyo Hadikusuma, adik kandung dari Presiden Prabowo pada awal karir bisnisnya. Memang Pak Ginanjar itu malah seingat saya di eranya Pak Harto dulu dia itu sempat menjadi Menteri Pemberdayaan Produksi Dalam Negeri, kalau nggak salah seperti itu ya. Dan pada waktu itu dia juga banyak membesarkan pengusaha-pengusaha lokal ya. Orang seperti Abu Rizal Bakri, kemudian juga Fahmi Idris, kemudian juga Fadil Muhammad dan sebagainya, itu adalah
pengusaha-pengusaha muda Indonesia yang waktu itu dibesarkan oleh Ginanjar Kartasasmita saat dia menjadi Menteri Muda ini di bawah pada waktu itu Menteri Sekretaris Negaranya adalah Pak Sudarmono. Tentu saja siapa yang akan mengisi pos di Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Perekonomian ini, tentu Kementerian Perekonomian tidak sepenting pos Kementerian Keuangan, ini juga akan sangat menentukan karena kepercayaan pasar, kepercayaan market global itu juga sangat tergantung siapa yang akan menjadi Menteri Keuangan. Sejauh ini memang Sri Mulyani itu yang dianggap profilnya paling mentereng dan dipercaya dunia internasional. Saat ini kondisi dalam negeri, domestik kita kan sangat berat ya, karena selain faktor global tadi di domestik itu sekarang yang betul-betul sedang bablablur ya, munculnya gelombang PHK dan juga terjadinya deindustrialisasi di Indonesia. Selain Sri Mulyani dan juga Airlangga Hartarto, kan rumor yang beredar di media-media sosial itu akan ada reshuffle terhadap Menkom Digi Mutia Hafid. Ini katanya dikait-kaitkan dengan dia tidak berhasil melakukan rekonsiliasi dua kepemimpinan di PWI, dan ini juga, nah ini yang juga masih perlu dikonfirmasi karena disebutkan bahwa suaminya katanya itu terlibat juga dalam skandal korupsi di impor gula, bahan mentah gula, itu bersama dengan Tom Lembong. Tapi sejauh ini saya belum melihat ada nama dari suami Mutia Hafid ini yang dipanggil oleh kejaksaan ya. Fadriansyah ini tidak dipanggil oleh kejaksaan. Jadi mungkin kita anggap ini masih semacam rumor saja. Kalau Ari Budi ini kan memang sudah cukup lama dia ya jadi spekulasi akan mundur, akan dicopot itu berkaitan dengan skandal judol pada waktu dia masih menjadi Menkominfo di eranya Jokowi. Tapi saya kira ini soal pergantian Ari Budi Setiadi ini, saya sering salah-salah ngomong Budi Ari Setiadi, Ari Budi Setiadi. Ini sangat tergantung bagaimana tawar-menawarnya dengan Pak Prabowo, karena dia adalah Ketua Umum Projo, itu jangan dilupakan, dan sekarang ini dia sedang merintis koperasi-koperasi di berbagai daerah yang disebutnya koperasi merah putih, dan ini banyak dicurigai sebagai bagian dari membangun infrastruktur sampai desa-desa untuk pemenangan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2029. Kalau memang itu benar, ya rasanya pasti Pak Jokowi akan mati-matian untuk mempertahankan itu. Nah, benarkah rumor-rumor itu dan kapan akan terjadi reshuffle-nya gitu? Baiknya kita tunggu saja. Kalau itu terjadi, maka ini akan jadi reshuffle kedua dalam kurun waktu 200 hari pemerintahannya Prabowo, karena pada tanggal 19 Februari lalu kan Menteri Mendikti Satrio Brojonegoro ini kan dicopot dan digantikan oleh koleganya atau bukan kolega, tepatnya juniornya di ITB, Profesor Brian Yuliarto. Nah, yang menarik itu kemudian ada dua setidaknya. Ketika dicopot itu pada waktu itu Satrio menyatakan dia bukan dicopot tapi dia mengundurkan diri. Tapi belakangan kepada media dia menyatakan bahwa mengapa dia dicopot karena dia pernah didatangi oleh Mayor Teddy pada waktu itu, sekarang sudah Letnan Kolonel. Dia diberitahu bahwa Pak Prabowo itu alergi dengan unjuk rasa ya. Jadi waktu itu kan ada dua unjuk rasa. Satu, unjuk rasa personal terhadap Satrio sendiri yang dianggap dia sering melakukan tindak kekerasan baik secara verbal maupun fisik, dan itu Pak Prabowo tidak suka. Dan ini yang bikin ngeri-ngeri sedap, karena Pak Prabowo katanya tidak suka juga dengan unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dengan tajuk Indonesia Gelap. Kalau betul Pak Prabowo alergi, walaupun sering sekali memang Pak Prabowo itu menyatakan dia menyinyiri soal orang-orang yang mengkritisi, ini kan tentu saja sangat berbahaya ya. Belakangan soal ini kan kemudian dibantah oleh Menhan, Menteri HAM Natalius Pigai, kata dia kalau memang Pak Prabowo itu alergi dengan demonstrasi, tentu kemarin sudah pada ditangkapi para demonstran, tapi sampai sekarang kan tidak ada penangkapan soal itu. Itu penjelasan dari Pigai. Saya kira kita tunggu saja, tetapi jelas bahwa dengan dipublikasinya APBN itu kita mulai dapat gambaran bagaimana sebenarnya kondisi keuangan negara saat ini. Ya, defisit yang pasti. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.